setiap umat muslim tentu yaitu ingin endingnya adalah kita bisa diridhoi Allah ya untuk masuk surganya Allah dan jadi waktu salah satu pertimbangan saya waktu hijrah itu saya itu seolah-olah gitu ya saya itu mengorbankan kepastian gitu ya Khadijah ya bahwa di agama yang lama kan katanya udah dijamin nih pasti masuk surga kan gitu ya menurut mereka kan gitu ya padahal kalau kita baca Al-Quran kan itu dikatakan hanya angan-angan kan gitu ya tapi kan mereka juga nggak bisa terima kan kalau dibilang itu cuma angan-angan gitu ya. Assalamualaikum Cik Leni. Waalaikumsalam Cak Nur. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi tadi buru-buru atau gimana, Cik? Dari habis pengajian? Iya, alhamdulillah pas sampai rumah hampir jam 8 ya, lalu siap-siap ini tadi. Masya Allah, bisa menyempatkan waktunya ya, alhamdulillah. Nah, Cik Leni, bisa nanti kenalkan dulu sekaligus nama yang muslimnya ya, supaya nanti netizen bisa mengenalnya lah. Seperti itu. Tafadhol, Iya. Cik Leni. Oke, terima kasih Cak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri bayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Cak Nur untuk kesempatan boleh berbincang-bincang di Mu'alaf TV. Perkenalkan nama saya, nama asli Leniwati, nama Islam, alhamdulillah pemberian suami Ainul Mardia gitu ya. Ceritanya kabarnya nama bidadari yang tercantik di surga gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Berharap bisa punya hati yang cantik juga, inner beauty. Insya Allah gitu lah. Oke, mungkin di sini memang saya yang paling senior ya. Alhamdulillah di usia menjelang setengah abad Allah justru memberikan hidayah gitu. Jadi secara manusia mungkin sudah tidak mungkin gitu ya, sudah lewat waktu, tapi kalau Allah yang berkehendak tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah 1 tahun ya, hampir 1,5 tahun saya bersyahadat dan terus untuk mengejar ketertinggalan ya dalam ilmu-ilmu Islam gitu ya. Latar belakang saya juga orang Kristen Protestan gitu ya, dan kebetulan Kristen Protestan murni Protestan ya, jadi bukan yang karismatik istilahnya gitu ya, jadi yang Kristen Protestan dari kecil gitu. Juga taunya diantar orang tua gitu ya ke gereja gitu ya. Ya ikut-ikut mulai sekolah minggu ya, seperti pangkalan sekolah minggu, remaja gitu ya, pemuda gitu. Lalu sampai menikah gitu ya. Memang dulunya saya belum pernah mengenal iman Islam gitu ya. Jadi hanya tahu mungkin kulitnya aja dan itu pun yang pasti yang mungkin negatif gitu ya, yang negatif. Dan saya juga sudah kuat di dalam iman Trinitas gitu ya, Trinitas dan saya nggak pernah mikir yang lain-lain gitu ya. Udah di Trinitas ya udah saya terima gitu ya. Suruh mengimani ya saya imani gitu ya. Dan alhamdulillah karena saya juga sudah belajar untuk istilahnya mendakwa ya, istilahnya menginjili gitu ya. Dan biasanya orang yang saya ajak bicara, yang saya injili itu mereka cuek gitu ya, mereka tidak mendebat dan juga tidak menerima gitu ya. Ya mungkin menghormati saya, udah biarin aja Bu Leni cerita. Gitu. Nah sampai ya seperti kisah-kisah saya sampai Allah mempertemukan dengan seseorang yang berani untuk mengajak diskusi. Nah yang pasti kalau tidak ada orang yang berani untuk membukakan hal ini, mungkin saya juga tidak pernah tahu gitu ya. Dan juga waktu itu saya alhamdulillah diberi saya kerendahan hati ya dan keterbukaan, kelembutan hati untuk mau untuk merendahkan hati untuk belajar gitu ya, untuk mempelajari gitu ya. Saya ingin tahu sih sebenarnya apa seperti kata orang yang miring-miring gitu ya. Lalu saya mulai belajar mulai dari Al-Quran gitu ya, terjemahan Al-Quran, saya pengen tahu sih isinya gitu ya. Lalu YouTube juga beberapa mu'alaf dari kalangan pendeta khususnya ya, kalangan teologis-teologis yang sudah mempelajari Bible sampai ke negara asalnya, kok mereka bisa menemukan kebenaran Islam. Nah itu yang saya coba buka gitu ya.
lalu kita terus diskusi. Tapi saya belum mau terima gitu ya. Saya cuma bayangin sulit ya jadi muslim itu hanya syariahnya gitu ya. Dan saya juga belum ada, saya orang Jawa kreteknya gitu ya untuk hijrah gitu ya. Kita terus diskusi sampai ada statement, coba deh cari apa benar tuh Yesus pernah berkata di Alkitab, yang kalau Alkitab elektronik itu kan yang tulisan merah itu kan dikatakan katanya Yesus langsung kan gitu ya. Itu yang berkata, aku Tuhan sembahlah aku. Seperti di Al-Quran, Allah banyak maksudnya memproklamirkan dirinya untuk disembah. Gitu. Nah memang kalau di perjanjian baru itu kan ya tidak ada gitu. Kalau di perjanjian lama adanya ya bukan Yesus kan, tapi kan Yahweh istilahnya ya kalau bahasa Ibraninya. Gitu. Dari situ saya mulai goyah gitu ya. Saya mulai tanya-tanya juga ke teman-teman pendeta gitu ya. Ada juga sih ternyata YouTube topik-topik seperti itu. Cuman setelah saya dengarkan, ya memang nggak ada yang letterleks gitu ya. Kalau saat itu saya belum membuka hati, mungkin saya terima aja. Oh ternyata seperti ini. Ya mungkin bisa dianggap benar gitu. Namun karena saya sudah mulai mempelajari, saya mulai goyah gitu ya. Apa benar seperti ini? Apalagi begitu saya menemukan di dalam Al-Quran, wahyu Allah yang menyinggung tentang keberadaan Nabi Isa. Salah satunya kan Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah Anda menyuruh umatmu menyembah. Nah ini kan kok aneh ya, kok ditanya seperti itu gitu ya. Dan Nabi Isa kan juga menjawab ya tidak kan. Gitu. Nah dari situ saya mulai kok bisa ya gitu. Dan memang jujur kalau kita belum diizinkan Allah punya hidayah, itu sulit untuk menerima hal ini kan gitu ya. Seperti kita kan tahu ya pengalaman kita pun bisa hijrah itu kan ya karena hidayah, karena Allah yang menggerakkan kita. Dan kita pengennya kan orang-orang yang di sekitar kita itu kita bukakan hal ini, tapi mereka justru kan menganggap kita yang salah gitu ya, kita yang hijrah ini yang salah gitu, yang tersesat kayak gitu loh. Jadi bagi saya memang apa ya, iman Islam itu tidak, memang mungkin tidak semua orang itu bisa mendapatkan atau mungkin bisa memiliki gitu ya kalau belum diberikan oleh Allah, khususnya bagi kita yang tidak terlahir secara muslim gitu ya. Dan saya bersyukur ya bisa dipercaya Allah di usia 49 ya, 1 tahun lalu bisa berani untuk hijrah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya berharap tetap istiqomah sampai di akhir hidup, bisa meninggal secara husnul khotimah, bisa masuk surganya Allah, jannah. Itu mungkin Cak Nur. Masya Allah. Oh ya, kalau pengen lengkapnya nanti bisa ditonton di Mualaf TV ya. Ya yang pasti sampai hari ini pun kan mereka masih belum bisa menerima gitu loh. Makanya kan akhirnya saya kan memisahkan diri ya. Saya kan otomatis kan berpisah ya dengan bapaknya anak saya gitu ya. Karena kan memang beda keyakinan gitu. Tapi memang sebelum itu juga sempat ada masalah gitu ya. Sehingga memang udah memutuskan untuk berpisah. Lalu saya mulai melakukan pencarian. Sempat anak saya juga tahu gitu ya. Dan memang sampai hari ini pun masih komunikasi kami itu ya nggak terlalu intens gitu. Dan memang sejak saya berhijab belum pernah ketemu live maksudnya, tapi dia sudah sempat lihat YouTube saya kan, maksudnya dari channelnya Bodonitan gitu loh. Itu jadi ya memang berat ya bagi kita yang sudah punya anak, kan tanggung jawab ya anak, walaupun anak saya udah dewasa kan gitu ya, udah di atas 17 tahun ya, maksudnya udah bisa mandiri, udah bisa memutuskan gitu ya. Tapi saya juga pernah untuk mengirim-ngirim YouTube gitu, cuman ya memang sejauh ini kan tidak seperti Natalia gitu ya, yang memang diberikan Allah kegelisahan gitu ya. Bahkan diskusi dengan pendeta itu buat saya salut sekali gitu ya. Kalau saya nggak berani gitu ya, saya belajar sendiri, saya putus-putusin sendiri gitu ya, nggak seperti Natalia istilahnya sampai diskusi gitu ya. Karena kalau diskusi pasti mereka selalu memojokkan gitu ya. Sampai hari ini pun saya disuruh diskusi gitu ya, saya dikasih WA-nya Murnadin kayak gitu loh, coba kamu diskusi lagi, mungkin kamu masih gitu. Jadi buat saya ya kalau sudah maksudnya garis hidup saya ya udah, sampai saya kayak teman-teman bilang, oh kok seolah kan misalkan saya ya, seolah saya ini sedang dalam keterpurukan kan gitu ya,
juga otomatis sebagai mualaf kan salah satu ujiannya kan tetap materi juga ya gitu. Jadi kesannya kan udah jadi mualaf, lalu secara ekonomi tambah terpuruk kan gitu ya. Maksudnya nggak salah tak coba dipikir lagi kayak gitu. Tapi buat saya yang mengalami sendiri ya saya sampai bilang ya udah nggak aja ini takdir saya kan gitu ya. Bagi kita kan di dunia ini cuma sementara kan gitu ya. Maksudnya justru kita diuji secara materi itu kan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Memang semua itu kan dari hati dulu ya. Jadi begitu saya mulai ragu dengan iman Kristen, khususnya tentang ketuhanan Yesus, apalagi semakin tahu dari penjelasan Haja Irin Handono ya tentang perjanjian-perjanjian Konsili Nisea gitu ya yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan, dan sebelumnya saya jujur nggak pernah tahu gitu ya. Dan mungkin kalau saya tahunya itu bukan dalam masa pencarian, mungkin saya cuek gitu ya. Ya udah, terima aja kan gitu ya. Itu kan cuman seperti itu. Padahal kalau Alkitab ini diarahkan akhirnya kan tampaknya masuk lagi gitu ya. Setelah saya tahu itu, lalu saya baca Al-Quran, saya mulai ragu gitu ya dengan iman saya. Waktu itu sebelum syahadat seperti Natali, kalau saya bukan masalah berhijab ya, karena berhijab kan tetap kesiapan. Tapi bagaimana itu tadi, sholat gitu ya. Waktu itu memang masih sama anak gitu. Kalau saya sholat ketahuan kan tambah, ya itu tadi sampai saya pernah sholatnya itu saya keluar cari masjid gitu ya. Saya izin keluar belakang, padahal ke masjid kayak gitu. Sempet kan sebelum saya keluar dari, maksudnya pisah dengan anak. Jadi memang kalau ini pengalaman saya sendiri ya, jadi memang keberanian itu kan muncul dari Allah ya. Justru saya melihat Natali ini berani gitu ya, maksudnya nggak banyak kan anak-anak yang punya mental kayak Natali, apalagi dengan ceritanya Natali anak bungsu kan gitu ya. Nah itu jadi makanya kayak saya ini sempat berpikir mungkin saya sama Allah didahulukan dulu jadi Muslim. Kalau one day misalnya anak saya itu dapat hidayah, kan mungkin dia ditolak sama keluarganya yang lain kan, tapi kan udah saya yang duluan. Saya cuma berharap itu aja gitu kan Natali. Jadi Allah itu tahu kuat tidaknya seseorang. Jadi kayak Natali ini merasa aku sebagai anak aku enjoy aja gitu. Padahal di luar sana anak-anak itu malah saya pikir nggak berani ya gitu loh. Karena kan masih masih di bawah orang tua kan gitu ya, kecuali udah lepas gitu loh. Jadi ya istilahnya orang Jawa itu kita ini sawang sinawang gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat umur berapapun kita dapat hidayah itu semua ya berkah gitu ya. Semua itu nggak bisa ditolak misalnya. Makanya saya selalu bilang hidayah itu nggak bisa ditolak, dan saya berharap saya terus mengimani ini bisa istiqomah, walaupun ya tetap kan terus belajar ya. Alhamdulillah ada teman-teman SMA saya yang setelah tahu saya mualaf ini kan banyak yang ngajak kajian, yang sesama Surabaya itu saya dapat banyak gitu ya tentang histori Al-Quran gitu yang membuat saya kalau dipojokkan sama teman-teman non-muslim itu saya bisa jawab bahwa nggak seperti itu kondisinya. Mungkin mereka nggak percaya ya karena mereka kan nggak mengimani Al-Quran, tapi bagi saya itu cukup gitu loh. Cukup buat saya untuk tetap beriman gitu loh. Nah itu yang saya bersyukur gitu loh, dari kajian-kajian itu saya lebih bisa dikuatkan gitu loh. Memang kita yang mengalami sendiri daya ini kan tidak bisa dinilai dengan kata-kata ya, perjuangan kita masing-masing gitu ya. Bahkan kita disalahpahami gitu ya, dianggap kita yang salah, dan ternyata di online itu kan juga lagi seru ya, debat-debat ya, bahkan saling memojokkan, saling menjelekkan gitu ya. Ada yang menjelekkan tentang Isa, ada yang menjelekkan tentang Nabi Muhammad kan gitu ya, dan mereka ya seperti istilah akhir zaman gitu ya. Memang akhir zaman ini kan kita sedang seperti dipilih ya siapa yang benar kan gitu ya. Bagi kita yang dulu sempat di Nasrani pasti nganggap Nasrani yang benar kan gitu ya. Itu waktu ketemu teman saya pakai kerudung loh, wah akhir zaman kok malah menyeberang katanya gitu. Malah menyeberang katanya. Tanda-tanda akhir zaman katanya gitu. Itu jadi dan bagi kita yang sudah dulunya di Kristen tuh benar-benar memahami, insya Allah kalau kita hijrah itu pun kita nggak setengah-setengah gitu ya, kita nggak setengah-setengah, kita berusaha menjalankan semua syariahnya, walaupun bagi saya yang udah separuh baya ini kan lumayan, bagi saya lumayan banyak, ya Cak Nur udah ada suaranya, jadi lumayan ribet gitu ya, jadi memang saya orangnya prepare gitu ya, sebelum saya memutuskan syahadat, saya belajar dulu di YouTube, bagaimana berwudu,
bagaimana sholat gitu ya. Kalau kata-katanya kan mungkin bisa nyusul gitu, yang penting gerakannya satu rakaat itu apa sih? Satu setnya istilahnya kan gitu ya. Satu rakaat dari berdiri lalu ruku lalu sujud. Kalau kita orang benar-benar awam kan nggak paham ya gitu ya, maksudnya nggak pernah tahu seperti itu. Jadi setelah saya menyadari ini, memang kalau kita ini menjadi mualaf itu bukan karena hati, pasti ya dia nggak ngelakuin itu semua gitu. Mereka yang mungkin cuman karena menikah gitu ya, supaya sah, mereka pasti belum tentu mau untuk belajar gitu. Nah itu semua kan dari niat kita gitu ya, dari niat kita. Jangan sampai kita ini setengah-setengah nanti kena rayuan lagi atau kena ini lagi malah balik lagi kan gitu ya. Dan ini kan kita nggak konsisten, atau menggunakan agama itu cuman untuk pelarian kan gitu loh. Nah itu yang semoga kita ini kan memang, kalau kita kan memang benar-benar pencarian, tapi dalam masa-masa ini kan pasti selalu banyak intimidasi gitu loh, yang kita harus terus berdoa semoga kan iman Islam itu tetap kita miliki sampai meninggal gitu ya, sampai kita meninggal, dan kita juga menjalankan syariah-syariahnya, kita juga istilahnya melakukan syariah yang disiarkan yang mungkin jauh berbeda. Saya sempat kepikir gini kadang, saya ini lagi ada banyak waktu nih, coba sholat tuh nggak harus nunggu waktu, saya sholat semua dari pagi, tapi kenapa harus ada jam-jamnya kayak gitu loh. Iya, kalau apa maksudnya, setiap umat muslim tentu yaitu ingin endingnya adalah kita bisa diridhoi Allah ya, untuk masuk surganya Allah. Dan jadi waktu salah satu pertimbangan saya waktu hijrah itu, saya tuh seolah-olah gitu ya, saya tuh mengorbankan kepastian gitu ya, Khadijah ya, bahwa di agama yang lama kan kita udah dijamin nih pasti masuk surga kan gitu ya, menurut mereka kan gitu ya. Padahal kalau kita baca Al-Quran kan itu dikatakan hanya angan-angan kan gitu ya, tapi kan mereka juga nggak bisa terima kan kalau dibilang itu cuma angan-angan gitu ya. Nah terus di sini seolah-olah saya ini harus berjuang kan gitu ya, memperjuangkan kan ya untuk bisa mencapai surga. Tapi saya sempat terhibur, ada teman muslim itu dia bilang, tugas kita ini tetap melakukan semuanya ibadah, tapi kalau suatu saat memang kita ini bisa masuk surga itu ya cuman anugerah Allah kayak gitu loh. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini kan pasti nggak nyampe gitu ya, pasti nggak cukup lah ibaratnya kayak gitu. Nah itu yang membuat saya ya sedikit terhibur ya, memang niat kita yang penting kan kita ibadah, kita sholat gitu ya, kita rukun Islam, rukun iman ya, kita percaya, dan kita kalau bisa melakukan banyak hal, yaitu semua adalah dari proses kehidupan gitu. Jadi kalau harapan saya di sisa hidup saya yang ya semoga diberi panjang umur gitu ya, untuk bisa juga paling tidak itu tadi taat, takwa ya, takwa gitu ya, maksudnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga hidup ini bisa berguna bagi banyak orang gitu ya, bagi banyak orang dalam artian teladan hidup saya, baik dari sisi agama atau dari sisi sekuler gitu ya, maksudnya karena masih bekerja gitu ya, masih hidup di dunia kan tetap kita ada pekerjaan gitu ya. Nah di mana semua itu bisa dikombinasi, bisa masuk gitu ya, bahwa bagaimana kita bisa juga mengajarkan kepada mereka, khususnya saya senior, kepada yang masih muda-muda, untuk juga bisa mengisi kehidupan ini dengan lebih bijaksana gitu ya, dengan lebih bijaksana, karena paling tidak saya menang pengalaman gitu ya. Jadi mungkin saya harus terjatuh dalam berbagai hal, lubang-lubang gitu ya. Tapi gimana mereka yang masih muda itu, kalau bisa saya beritahu, ini loh saya pernah jatuh dalam ini, bagaimana Anda tidak sampai gitu ya, tidak sampai seperti itu gitu ya. Karena kebetulan memang talenta saya berbicara gitu ya. Jadi pernah jadi dosen, jadi trainer kan gitu ya, motivator, gitu ya. Jadi guru sekolah minggu kan gitu ya. Jadi daripada saya ngerumpi-ngerumpi, saya kan berbagi aja apa yang saya punya gitu. Jadi harapan saya dengan talenta saya ini juga bisa dipakai untuk dakwah gitu ya, untuk keagamaan, sebagaimana dulu saya juga sudah melakukannya, cuman untuk di Islam kan masih ilmunya masih dangkal gitu ya, ilmunya masih perlu belajar gitu. Jadi dengan kita berbincang-bincang dengan YouTube gitu ya, dengan para kristolog, mungkin saya kalau disuruh belajar bahasa Ibrani gitu juga nggak nyampe gitu ya. Tapi dengan kita mendengar, sudah banyak sumber ya, makanya saya senang dengan para kristolog ya, salah satunya kan Profesor Menahem Ali itu ya, Gordon Ditan gitu ya, lalu juga apologet Bu Etika Nur gitu, itu yang banyak menginspirasi gitu ya, menginspirasi saya untuk terus belajar gitu ya, untuk terus belajar, untuk terus bagaimana bisa menjangkau
masyarakat khususnya dalam iman Islam, bagi mereka yang benar-benar Islam dari lahir pun kita juga mesti peduli ya, karena justru mereka itu sebenarnya kan yang kadang tidak sadar gitu ya, ya aku udah Islam sejak lahir kok gitu. Nah itu yang justru kita yang mualaf ini bagaimana apa ya mendekati mereka untuk kolaborasi gitu ya, untuk saling menguatkan gitu ya. Kebetulan teman-teman SMA saya juga baru ketemuan ya, kita kan usianya ini udah hampir 50 semua kan gitu ya. Jadi kadang guyon-guyon, tahu saya udah mulai baca Al-Quran, mulai belajar ngafal, mereka tuh merasa wah saya jadi nggak enak nih ya, udah umur segini, mungkin mereka dulu nggak mentingin gitu ya, mereka mungkin ya hidup begitu aja karena udah merasa Islam dari lahir ya udah mengalir gitu ya. Dengan adanya saya yang berjuang ya untuk ingin bisa baca Al-Quran, paling tidak itu tahu bahasa aslinya, yang selama ini saya kalau di Bible kan memang nggak pernah tahu bahasa aslinya dan juga tidak wajib mempelajari kan gitu ya. Nah, jadi harapan saya itu bagaimana ke depan juga saya juga bisa yang pertama makin kuat iman, istiqomah, dan juga bisa istilahnya kalau dulu jadi garam dan terang dunia gitu ya, sekarang juga jadi garam dan terang dunia di bidang misi dakwah Islam gitu. Gitu Cak Nur.